Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianopa, NIM 22810300059. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau mereview ulang materi-materi yang telah saya terima di mata kuliah Studi Al-Quran pada satu semester ini. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang berupa mujizat. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat Islam agar mereka mampu memahaminya dan mampu untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah sebuah petunjuk bagi manusia. Membaca Al-Quran, mengetahui artinya ataupun tidak adalah termasuk ibadah, amal soleh, dan dapat memberikan rahmat serta manfaat bagi yang membacanya. Turunnya Al-Quran dalam kurun waktu 23 tahun dibagi menjadi dua fase. Nah, fase yang pertama turunnya Al-Quran yaitu di Mekah. Fase ini biasa disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Yang kedua, fase diturunkannya di Madinah disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Fase ini merupakan latar belakang sejarah diturunkannya Al-Quran berdasarkan tempat. Manfaat membaca Al-Quran diantaranya, yang pertama memperoleh pahala, yang kedua menjadi obat terbaik saat sakit, yang ketiga dijauhkan dari setan, yang keempat rumah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kelima mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai perbedaan Al-Qur'an, hadis nabawi dan hadis qudsi. Pengertian dari hadis itu sendiri yaitu sering disebut juga sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, atau ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Perbedaan Al-Quran dan hadis yaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sementara itu, hadis adalah sebuah bentuk perbuatan, perkataan, ataupun persetujuan dari Rasulullah SAW. Para ulama membagi bentuk hadis ke dalam 6 jenis, ditinjau dari objek hadis itu sendiri, yaitu yang pertama hadis yang berdasarkan segala bentuk perkataan ataupun ucapan yang didasarkan kepada Rasulullah, yaitu namanya hadis qauli. Hadis yang berisi petunjuk syara, peristiwa dan kisah-kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syariat ataupun akhlak. Selanjutnya, yang kedua yaitu hadis yang didasarkan dengan segala perbuatan yang didasarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, hadis ini disebut hadis fi'li. Hadis ini mengandung berita tentang perbuatan Rasulullah yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu, sekaligus menjadi panduan bagi umat muslim. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis ini mengandung ketetapan Rasulullah terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat yaitu hadis hammi. Jenis hadis selanjutnya ini adalah hadis yang merupakan keinginan atau suatu hasrat Rasulullah yang belum terrealisasikan, seperti halnya saat berpuasa tanggal 9 Asyura. Yang kelima, hadis ahwali. Hadis ahwali ini pada dasarnya yaitu hadis yang tidak mencakup 4 hadis sebelumnya. Hadis kategori ini biasanya menceritakan sifat atau kepribadian serta keadaan fisik Rasulullah. Yang keenam atau yang terakhir yaitu hadis nabawi, merupakan penjelasan dari kandungan wahyu baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah kodifikasi dan penulisan Al-Quran. Kita sebagai umat muslim tidak dianjurkan memaknai Al-Quran hanya dari terjemah saja, melainkan harus dari tafsir, teks, dan sejarah. Karena kadang terjemah saja tidak cukup untuk memaknai arti dari ayat Al-Quran tersebut. Jangan sampai kita terpengaruh dengan orientalis, yaitu orang-orang yang mengkaji, menghatam Al-Quran, tetapi tujuannya untuk mencari kelemahan Al-Quran itu sendiri agar dapat menghancurkan umat Islam.
Nah, apa sih kodifikasi? Kodifikasi adalah suatu proses penghimpunan atau menyusun ayat-ayat Al-Quran menjadi satu kesatuan. Al-Quran dijadikan mushaf pada zaman Nabi, yaitu melalui dua metode. Yang pertama, metode menghafal. Maksudnya menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang diambil dari para sahabat yang sudah menghatamkan Al-Quran. Yang kedua yaitu metode penulisan. Pada zaman Nabi, menulis ayat suci Al-Quran itu biasanya dari pelepah kurma, di atas kepingan tulang unta, lempengan-lempengan batu, dan lain-lain. Quran pada zaman Utsman bin Affan. Masalah yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan yaitu banyaknya versi mushaf yang ada pada zaman tersebut. Utsman dan para sahabat Nabi lainnya takut jika masalah ini terjadi perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Jadi Utsman bin Affan dan para sahabat lainnya memutuskan untuk mengumpulkan penggalan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pengumpulannya dilakukan dengan menyalin dalam satu mushaf yang bersumber pada mushaf induk yaitu Abu Bakar. Pengumpulan pada zaman Utsman bin Affan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama mengandalkan tulisan yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit pada zaman Abu Bakar. Yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga, membakar mushaf lainnya yang bertujuan agar tidak ada kesalahpahaman lagi di antara satu dengan yang lain. Nah, tetapi setelah Al-Quran dikodifikasi masih terdapat banyak perbedaan di antara umat muslim karena banyak umat muslim yang hafiz Al-Quran dan yang tidak bisa membaca mushaf tersebut karena mushaf itu tanpa syakal dan tanpa titik. Jadi, terbentuklah zaman pasca kodifikasi. Nah, di zaman ini terdapat 3 fase. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib adalah nahwu dan syakal. Yang kedua, zaman Abdul Malik bin Marwah, yaitu dibuat titik contohnya pada huruf ba, ta, sya, dan lainnya. Yang ketiga, zaman Utsman al-Khaliq, yaitu terdapat fathah, kasroh, dan domah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi Al-Quran dan proses pengembangannya. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu dipelajari dengan cara talaki, bukan seperti sekarang karena belum adanya proses pembukuan Al-Quran. Proses pembukuan Al-Quran itu sangatlah panjang. Kenapa Al-Quran segera dibukukan? Karena banyaknya perbedaan antara cara membaca Al-Quran. Oleh karena itu, segeralah cari para penghafal Al-Quran, lalu dikumpulkan, kemudian dibukukan yang terkenal dengan istilah Rasm Utsmani. Setelah Al-Quran dibukukan, kemudian muncullah istilah ilmu-ilmu seperti ilmu sorof, ilmu nahwu, sebagai pondasi untuk belajar Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu, kemudian diturunkan lagi kepada umatnya. Membahas tentang apakah Al-Quran banyak perbedaan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tentu saja Al-Quran banyak perbedaan, karena perjalanan yang begitu panjang dan banyak sekali perbedaan di zaman-zaman tersebut. Kita membahas lagi mengenai mengapa sih Al-Quran sebagai sumber ilmu. Tentu saja banyak sekali kandungan dan makna yang terdapat dalam Al-Quran. Wajar saja ketika seluruh umat di dunia itu menganggap bahwa Al-Quran sebagai sumber ilmu dan sumber hukum mereka. Dalam Al-Quran terdapat izazul Quran, yaitu kemukjizatan Al-Quran. Apa sih kemukjizatan Al-Quran itu? Contohnya saja pada Nabi Muhammad SAW terkenal dengan ummi, yaitu tidak bisa membaca dan menulis. Akan tetapi Nabi Muhammad tanpa belajar dan tanpa diajari, beliau bisa membaca dan menulis, bahkan lebih pintar. Beliau mendapatkan ilmu yang disebut dengan ilmu laduni, yaitu karena kemukjizatan Al-Quran beda dengan kita yang harus belajar, harus membaca, dan harus memahaminya terlebih dahulu. Adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam dengan cara menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Mulai turun wahyu atau turunnya ayat Al-Quran pertama adalah pada 17 Ramadan. Saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun dan beliau sedang melakukan sebuah ibadah di suatu gua yang bernama Gua Hiro.
Ketika itu malaikat Jibril berkata, "Iqra," yang artinya bacalah, sebanyak 3 kali, dan Rasulullah menjawab, "Ma ana biqori." Tapi bukan berarti Nabi tidak bisa membaca alias buta huruf. Akan tetapi yang dimaksud yaitu, "Aku bukan bangsa pembaca kitab suci." Lalu malaikat Jibril berkata dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, surat atau wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, saya juga akan membahas asbab an-nuzul, yaitu ilmu Al-Qur'an yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Qur'an diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan memahami suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Asbabun nuzul ada pada zaman Nabi dan sahabat. Pengetahuan tentang asbabun nuzul suatu ayat dapat memberikan dasar yang kukuh untuk menyelamatkan makna suatu ayat yang ada dalam Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbab an-nuzul, sehingga diturunkannya tanpa ada yang melatar belakanginya yang disebut ibtida. Dan ada pula ayat Al-Quran itu diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang dinamai dengan ghaib tidak. Saya akan membahas tentang menganalisis Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat atau ayat-ayat tertentu yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, jika Madaniyah adalah ayat atau surat-surat tertentu yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah Nabi hijrah. Jadi setelah hijrah, walaupun itu turun di kota Mekah atau Madaniyah, setelah periode hijrah, maka masuk ke dalam konteks Madaniyah. Ada beberapa metode untuk dapat membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, memakai acuan waktu. Beberapa ulama mengatakan Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah dan menetap di kota Madinah. Yang kedua, sebagian ulama mengartikan Makkiyah adalah surat Al-Quran yang di dalamnya ada ayat yang diawali dengan ayat Ya Ayyuhan Nas yang artinya wahai manusia. Ayat ini menegaskan bahwa mayoritas penduduk kota Mekah sebelum Nabi hijrah adalah orang-orang musyrik. Oleh karena itu, Al-Quran memperingatkan mereka dengan kalimat wahai manusia, bukan wahai umat. Sedangkan Madaniyah adalah surat yang berada dalam Al-Quran yang di dalamnya ada ayat-ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Karena mayoritas penduduk Madaniyah setelah Nabi hijrah adalah orang-orang yang beragama Islam. Karena di dalam Al-Quran juga memperingatkan mereka dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Adapun ciri-cirinya yaitu jika Makkiyah adalah ayat atau surat-surat yang cenderung pendek-pendek. Ayat-ayat itu lebih puitis atau bersajak, dan gaya bahasa Al-Makkiyah jarang bersifat konkret. Jika Madaniyah adalah ayat atau surat-surat yang panjang dan lebih banyak menjelaskan tentang hukum-hukum. Ilmu Qiraat. Qiraat adalah ilmu yang membahas cara-cara mengucapkan lafaz Al-Quran dan perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya berdasarkan periwayatannya. Adapun macam-macam qiraat. Yang kesatu berdasarkan kualitasnya. Ada qiraat sab'ah bersumber dari 7 orang imam, ada qiraat al-asyar bersumber dari 10 orang imam, dan ada qiraat arba'ah asyar bersumber dari 10 orang imam. Yang kedua berdasarkan kualitasnya. Ada qiraat mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak orang. Ada qiraat masyhur yang terkenal di bawah mutawatir, dan yang terakhir yaitu qiraat ahad, sanadnya sahih dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tidak biasa digunakan. Nah, ada tolak ukur diterimanya qiraat. Yang pertama yaitu sanadnya sahih dan mutawatir. Yang kedua sesuai dengan Rasmul Usmani. Yang ketiga sesuai dengan kaidah bahasa Arab.
Pengertian mukjizat secara bahasa adalah sesuatu atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku sebagai nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada orang-orang yang ragu untuk mendatangkan atau melakukan hal yang serupa namun tidak mampu melayani tantangan itu. Aspek-aspek kemujizatan Al-Quran yang pertama yaitu aspek gaya bahasa. Maksudnya adalah dari gaya bahasa Al-Quran antara satu huruf dengan satu huruf yang lainnya atau antara satu kata dengan kata yang lainnya memiliki keindahan yang sangat luar biasa. Adapun gaya bahasa Al-Quran dalam bentuk perintah menggunakan 10 macam uslub. Yang pertama, menyuruh dengan tegas memakai kata-kata suruhan. Yang kedua, menerangkan bahwa perbuatan itu difardukan atas orang-orang yang dihadapkan titah. Yang ketiga, menggambarkan perbuatan itu ditugaskan atas umum manusia atau golongan tertentu. Yang keempat, menyangkut sesuatu perbuatan yang dituntut kepada orang-orang yang dituntut mengerjakan pekerjaan itu daripadanya. Yang kelima, menuntut dengan memakai fi'il amar atau fi'il mudari yang disertakan dengan lam amar. Yang keenam, menggunakan kalimat fardu. Yang ketujuh, menyebut perbuatan sebagai balasan atau jawaban bagi suatu syarat. Yang kedelapan, menyebut perbuatan disertai dengan lafaz khair, kebajikan atau lebih baik. Yang kesembilan, menyebut perbuatan dengan disertai janji yang baik. Yang ke-10 atau yang terakhir, mensifati perbuatan dengan kebajikan atau menerangkan bahwa perbuatan itu menyampaikan kepada kebaikan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang qosos. Secara etimologi, qosos Al-Quran merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata qosos dan Al-Quran. Kata qosos merupakan jamak dari kisos yang artinya kisah, cerita, atau hikayat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat cerita tentang kisah-kisah. Adapun macam-macam kisah dalam Al-Quran, yang pertama, berdasarkan cerita atau kisah, yaitu kisah para nabi atau orang terdahulu dan kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, berdasarkan segi waktu, ada dari kisah gaib pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, berdasarkan pengulangan kisahnya. Tujuannya yaitu yang pertama, menerangkan prinsip-prinsip dakwah agama Islam. Yang kedua, menjaga dan memperkokoh martabat kemanusiaan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, menjaga dan memperkokoh kesucian manusia. Oke, selanjutnya yaitu pengertian amsal Al-Quran. Amsal Al-Quran adalah perumpamaan, gambaran, atau perserupaan. Ucapan yang seringkali disebutkan untuk menggambarkan ungkapan dari ungkapan lain yang dimaksud untuk menyerupakan atau menyamakan keadaan sesuatu yang dibicarakan dengan keadaan sesuatu yang dituju. Nah, adapun macam-macam amsal yaitu ada 3. Yang pertama, amsal mursarohah. Yang kedua, amsal mursalah. Yang ketiga, amsal kaminah. Faidah dari amsalul Al-Quran yang pertama yaitu memperjelas pengertian yang abstrak dengan menggunakan bentuk yang konkret, karena akan mudah ditangkap oleh indera dan akan mendorong manusia untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, yaitu mengumpulkan makna-makna yang indah, menarik, dengan ungkapan yang singkat dan padat. Yang ketiga, mendorong manusia untuk giat beribadah, beramal dengan melakukan hal-hal yang dijadikan perumpamaan yang sangat menarik dalam Al-Quran. Dan nasih dan mansuh. Nasih merupakan sebuah dalil yang kemudian dapat menghapus hukum yang sebelumnya telah ada. Nasih itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Karena Allah lah yang telah membuat hukum dan hanya Dialah yang dapat menghapusnya atau menggantinya. Kemudian, mansuh merupakan suatu hukum yang telah dibatalkan atau yang telah dihapuskan ataupun yang telah dipindahkan. Nah, ada rukun dan syarat nasih dan mansuh. Rukun yang pertama yaitu adat nas, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada. Syarat-syaratnya yang pertama yaitu yang dibatalkan adalah hukum syara.
Yang kedua itu pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum, seperti perintah Allah tentang mewajibkan kita berpuasa. Nah, itu tidak termasuk setelah kita melaksanakan puasa tersebut. Ketahui secara langsung tanpa membutuhkan bayan penjelas. Sedangkan mutasyabih adalah ayat yang membutuhkan bayan penjelas, karena untuk memahami ayat mutasyabih tidak bisa secara langsung. Harus memerlukan ayat lain untuk memperjelasnya. Nah, adapun cara membedakan ayat muhkam dan mutasyabih yaitu dari Al-As-Sunnah berpendapat bahwasannya muhkam adalah ayat yang bisa dilihat pesannya dengan gamblang atau dengan jelas melalui takwil, karena ayat yang ditakwil mengandung pengertian lebih dari satu kemungkinan. Sedangkan mutasyabih atau mutasyabihat adalah ayat-ayat yang pengertian pastinya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saat datangnya hari kiamat dan makna-makna huruf seperti alif lam mim dan lain sebagainya. Adapun hikmahnya, kita bisa mengetahui ayat mana sih yang mengandung hukum dan mana yang hanya sebuah kisah atau cerita, dan menjadikan kita lebih memahami makna Al-Quran agar tidak tersesat dalam menetapkan hukum Islam. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang terjemah, tafsir, dan takwil. Terjemah adalah mentransformasikan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, terjemah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, terjemah harfiah adalah terjemah yang sulit diterjemahkan dengan harfiah karena susunan Al-Qur'annya itu berbeda dengan susunan bahasa Indonesia. Yang kedua, terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah yaitu terjemah yang artinya tidak jauh dari susunan kalimat aslinya. Oke, kita lanjut ke tafsir. Tafsir adalah ilmu yang menjelaskan atau menerangkan tentang makna ayat-ayat Al-Quran dalam mengungkapkan makna yang masih sulit untuk dimengerti. Sedangkan takwil adalah mengalihkan ayat kepada makna yang berkemungkinan miliknya dengan melihat ayat sebelumnya atau setelahnya yang tidak bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah. Cara membedakan tafsir dan takwil, yang pertama, tafsir mengungkapkan makna-makna yang zohir, sedangkan takwil mengungkapkan makna-makna yang batin. Yang kedua, tafsir berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum, sedangkan takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus. Yang ketiga, tafsir menerangkan makna-makna yang tersurat, sedangkan takwil menerangkan makna-makna yang tersirat. Ada dua cara menuangkannya, yaitu yang pertama ada yang menggunakan bil ma'syur yaitu pendapat, yang kedua menggunakan biroi yang artinya analisa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.